saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam sarapan pagi GPDI Situbondo. Saat pagi ini saya rindu memberi tema atau judul dalam renungan saya, menjadi diri sendiri yang original. Menjadi diri sendiri yang original. Kita baca ayat yang pertama di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Amin. Ayat-ayat yang baru kita baca mengajarkan banyak hal tentang melihat dan memahami diri sendiri dalam desain Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang original karena Tuhan menciptakan kita satu-satunya di dunia ini dan dalam kecermatan dan dalam perencanaannya yang matang. Di tengah era teknologi yang maju pesat saat ini, ada banyak perubahan yang terjadi, baik positif maupun negatif. Orang dituntut mengikuti perubahan zaman, namun banyak yang kehilangan identitas diri. Banyak orang suka memamerkan sesuatu dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan diri. Namun ini tidak sehat dan merusak. Sangat penting untuk menjadi diri sendiri tanpa perlu menjadi orang lain, agar hidup menjadi ringan dan tidak melelahkan. Bagaimana memulainya? Ada dua hal yang akan saya ungkapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Kita tidak akan bisa menjadi diri sendiri dan membuat perubahan dalam hidup kita selama kita tidak mengenali diri kita sendiri. Kita harus mengenali kekuatan atau kelebihan diri kita. Demikian juga kita harus mengenali kekurangan kita atau kelemahan kita. Jadi kita harus kenal dua-duanya ya saudara-saudari. Kita harus realistis. Kita harus dapat menerima kekurangan atau kelemahan kita tanpa perlu menjadi marah pada kekurangan kita itu, tapi justru melihat bahwa ada kesempatan untuk terus memperbaiki diri dengan penuh tanggung jawab dan mengizinkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca setiap hari, itu yang menjadi acuan bagi pertumbuhan kedewasaan kita. Dan firman itu yang akan membebaskan kita dari segala pemikiran, perasaan yang kadangkali kita dipenjarakan karena kelemahan kita itu. Dan ketika kita melihat kelebihan kita, kita punya kelebihan. Kita mau juga melihatnya, jangan membuat kita sombong, melainkan tetap rendah hati dan terus mengasah kelebihan kita untuk kita pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan izinkan orang lain, situasi, atau budaya di sekitar kita membentuk kita menjadi pribadi yang lain. Kita mau menyikapi dengan bijaksana ya. Jangan kita mau seperti, aku kok pengen ya seperti orang itu. Atau budaya di sekitar kita yang akan membentuk karakter kita akan berubah tidak sesuai firman Tuhan. Kita mau belajar tentang hal ini. Menuruti keinginan orang lain dengan menjadi diri seperti yang mereka inginkan akan membuat kita kehilangan identitas diri dan akan sulit mengalami keberhasilan.
Jadi, penerimaan diri adalah tanda kedewasaan. Dan sebagaimana Tuhan telah mendesain kita, menciptakan, serta menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Kita pun harus bisa menerima diri kita. Jangan bergantung pada apa kata orang. Tapi kita tetap dengan terbuka bisa menerima kritikan orang yang masuk pada kita, masukan orang lain yang membangun kita. Kita tetap membuka diri untuk hal itu, sebab Tuhan juga tempatkan orang-orang di sekitar kita untuk memberi masukan, memberikan pendapat bagi kita, dan itu bagus buat kita, untuk kita dapat menerima hal-hal yang Tuhan berikan lewat orang-orang di sekitar kita. Menjadi diri sendiri harus diikuti dengan sikap berdamai dengan diri sendiri. Ini merupakan tindakan untuk menyembuhkan diri kita dari luka lama. Mungkin di masa lalu pernah diperlakukan negatif, pola pengasuhan yang tidak sehat, peristiwa traumatik, sehingga kita menjadi diri yang negatif, minder, sombong, angkuh, pemalu, mungkin merasa diri gagal, sulit ditegur oleh orang lain, menarik diri dari orang lain, dan sebagainya. Berdamai dengan diri sendiri akan membawa kita belajar menerima semua peristiwa negatif sebagai fakta nyata dan memproses luka-luka tersebut pada penyembuhan melalui pengampunan dan tinggal dalam kasih Allah. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Kita mau tetap tinggal dalam kasih Allah, anugerah Allah yang terbesar yang sudah kita terima, itu juga yang akan kita perbuat untuk orang-orang yang sudah mungkin menyakiti kita, membuat kita kecewa, dan kita mau melepas pengampunan tanpa ada akar pahit di dalam kehidupan kita. Kita baca Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Jika Bapak, Ibu, Saudara mungkin merasa sendiri, merasa sedang terluka, datang pada Yesus. Dia sanggup membalut hatimu, membalut luka hatimu, sehingga kita tetap menjadi pribadi yang utuh. Tuhan menerima kita apa adanya, dan kita mau untuk selalu berusaha hidup berdamai dengan orang lain. Ketika kita bisa menjadi diri sendiri, kita akan menjadi diri yang merdeka. Kita akan mudah untuk mengarahkan diri kita mengerjakan kehendak Allah. Di dalam setiap kehidupan kita, kita rindukan itu ya saudara-saudara. Kita akan mudah bergerak, menghidupi setiap mimpi-mimpi besar Tuhan dalam hidup kita. Mimpi-mimpinya Tuhan yang ditaruh di dalam kehidupan kita, kita mau bergerak, kita mau melakukan itu. Mimpi-mimpi besar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat selalu ayat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-4a. Oleh sebab engkau berharga di mataku dan mulia. Ingat saudara-saudara, kita di mata Tuhan itu sangat berharga, sangat mulia. Kita mau untuk terus mengetahui ini. Kita mengenali diri kita. Tuhan sudah jadikan kita seperti ayat-ayat pertama tadi, bahwa Tuhan itu sedetail itu mendesain kita ya. Jadi betapa berharganya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita mau membangun diri menjadi diri sendiri yang original, yang selalu ada dalam acuan kebenaran firman di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ingat, rute perjalanan hidup kita di dalam dunia ini hanya bisa dilewati oleh mereka yang memiliki jati diri yang kuat dan diri yang original, dan mereka yang berkarakter Kristus. Kita mau belajar bersama saat pagi hari ini
kita mau merenungkan firman Tuhan, kalau Tuhan sudah bentuk kehidupan kita sedemikian rupa, dari awal untuk rencananya yang besar, untuk mimpi-mimpinya Tuhan di dalam kehidupan kita yang Dia taruh di dalam kehidupan kita. Kita mau juga berproses hari demi hari, kita mau menjadi serupa, berusaha lagi, memiliki karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Dan itu akan keluar dengan natural. Setiap hari lewat perkataan kita, perbuatan kita. Semuanya mencerminkan karakter Kristus. Kristus ada di dalam hidup kita dan kita mau menjalani setiap hari-hari kita di dalam terang firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, inilah renungan saat pagi hari ini. Biar boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.